Kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada yang jadi jalan. Orang yang tidak tahu terima kasih itu adalah orang yang tidak bersyukur. Ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, jadikan majelis ini majelis yang Kau berkahi. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang gelap gulita, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang penuh penyakit. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Nomor berapa sekarang, Ustaz? 98 aja ya. Kajian Al-Hikam nomor 98. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari makhluk itu suatu kerugian, dan penolakan dari Allah itu suatu pemberian ataupun karunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, jangan merasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain Allah, dan anggaplah segala nikmat yang engkau terima dari selain Allah itu sebagai kerugian, yakni di antara engkau dengan Allah tidak ada badan perantara, maka semua nikmat yang engkau terima semata-mata dari Allah. Dan bila terjadi engkau merasa menerima nikmat dari sesama manusia, maka itu sebagai kerugian bagimu. Jadi begini, ini memang tinggi sekali bahasa ini. Sederhananya begini, setiap nikmat itu adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun kecuali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi ini. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Sebagian orang yang belum punya keyakinan, kalau dapat sesuatu dia merasa yang memberi itulah yang memberi kepada kita. Misal dapat uang dari orang tua, dari suami atau dari teman, kita sering merasa ini adalah dari dia. Nah, di dalam bahasa ketauhidan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah, itu rugi karena kita jadi lupa ke Allah. Karena aslinya kita dapat apapun pasti dari Allah, sumbernya adalah Allah. Lalu Allah menjadikan siapa saja yang Dia kehendaki jadi jalan. Nah, dianggap rugi kalau kita dapat sesuatu tidak ingat Allah yang memberinya. Bisa dipahami hadirin? Jadi kalau kita dapat sesuatu, wah Dia yang baik, Dia yang sangat pemberi, penyayang, Dia perhatian, tidak ke Allah.
Padahal Allah yang menggerakkan orang itu menyampaikan apa yang Allah kehendaki sampai ke kita. Misal sekarang nih ya, misal ceramah ini bermanfaat, misalkan, maka manfaat itu pasti Allah yang memberi. Nah, yang bicara penceramah manapun itu jadi jalan sampainya ilmu. Kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada yang jadi jalan. Orang yang tidak tahu terima kasih itu adalah orang yang tidak bersyukur. Maka mulai sekarang harus dilatih. Setiap kita dapat nikmat apapun pasti dari Allah. Lewat siapa yang Allah kehendaki. Kepada yang jadi jalan kita harus berterima kasih, minimal dengan doa jazakallah khair. Saya belum mendapatkan dalil jazakallahu khairon katsira. Itu mungkin terjemah dari bahasa Indonesia, terima kasih banyak. Sementara ini yang didapatkan contoh dari Rasulullah adalah jazakallahu khair. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Itu kalau ikhlas disebutkan itu bagian dari syukur. Kita yakin ini rezeki dari Allah, dilewatkan. Misal kita jadi orang, itu pasti yang menciptakan kita Allah. Tidak bisa ibu bapak menciptakan orang. Tapi ibu bapak menjadi jalan terciptanya, makanya disebutnya juga khalaqna, kami menciptakan. Bukan berarti Allahnya banyak, tapi Allah menyebut dirinya kami karena melibatkan makhluk di dalam penciptaan. Razaqnahum, kami memberikan rezeki. Nah, karena Allah memberi lewat makhluk-makhluknya. Jadi kalau ada kata kami, nahnu bagi Allah bukan berarti Allahnya banyak, tapi Allah melibatkan makhluknya dalam penciptaan, dalam pemberi rezeki. Kita yakin kita ciptaan Allah. Kita tidak boleh komplain dengan tubuh ini. Mau hidung seperti apa, warna kulit seperti apa, bentuk tubuh ini Allah yang mendesain. Oh, karena ibu saya dulu kurang makan sehingga saya jadi, tidak ada kaitan. Kalau Allah mau membuat begini ya begini jadinya. Tidak boleh menyalahkan orang tua. Ada yang oleh Allah diuji dengan bentuk yang disempurnakan, ada juga yang diuji dengan beberapa hal yang dianggap bukan cacat ya. Sebetulnya itu juga sempurna, tapi sempurnanya dalam perencanaan Allah yang kita ini manusia suka nyebutnya, oh ini mah cacat, ini difabel, aslinya sempurna. Memang Allah mendesainnya seperti itu, punya rencana sendiri. Maaf ya Gus, Agus dari lahir begini Gus? Ya, alhamdulillah. Boleh dipinjamkan mikrofonnya? Tidak keberatan saya tanya Gus? Tidak. Agus dari lahir sudah susah jalan. Ya. Waktu di rahim ibu Agus gimana? Tahu enggak? Enggak ya, saya juga enggak tahu di rahim. Lahir, waktu lahir tahu? Enggak juga ya kan? Gimana Gus, kecewa tidak dengan badan seperti ini? Aku syukur. Syukur? Ya. Kenapa syukur? Jalan susah, bicara susah. Ya Allah, ada yang lain. Agus yakin, Agus ciptaan Allah? Aku yakin. Allah pernah membuat sesuatu yang gagal tidak? Tidak. Yang jelek? Tidak. Yang salah? Iya. Yang kurang? Jadi Agus yakin ini kesempurnaan rencana Allah gitu Gus? Iya. Walaupun kata orang kok susah jalan, susah ngomong. Itu kan kata orang. Kata orang, yang ngomong itu bakal meninggal nggak Gus? Nggak usah disyukurin ya. Udah punya istri belum? Udah.
Alhamdulillah. Punya anak? Punya. Alhamdulillah. Gaji? Ada. Tempat berteduh? Ada. Apa yang kurang dari Allah, Gus? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada yang kurang? Ada yang kurang. Dari kita yang kurang. Kurang apa? Kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Agus cemas nggak dengan masa depan? Nggak. Kenapa enggak? Kan ada Allah. Kan ada Allah, benar. Makasih Gus. Agus selalu hadir. Gus, pertama kali kita ketemu di mana ya Gus? Di area pasar. Rest areanya sekarang sudah dibongkar ya. Agusnya mah enggak ya. Rest areanya dibongkar. Saya pertama kali ketemu Agus ini di rest area. Waktu itu sebagai Tukang parkir. Tukang parkir. Gimana itu ngeberhentiin ya, susah dong. Ya, Stop nanti jeduk aja. Agus yang kejeduk kan. Ya sunatullahnya begitu. Lalu diajak mesantren ke sini. Apa saya ngajak? Oh tidak. Allah yang mengatur. Ya. Ditakdirkan ketemu, diberikan di hati ini ingin ngajak, akhirnya ngajak Agus ke sini. Akhirnya beginilah semuanya. Masya Allah mengalir terus. Ya, alhamdulillah aku syukur dan terima kasih. Ya benar, Allah Gus yang ngatur semuanya. Sih cuman jalan karena banyak yang di pinggir jalan juga ya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki sesuatu pasti terjadi. Jadi Agus nggak cemas dengan masa depan? Tidak. Agus bahagia nggak sih? Alhamdulillah bahagia. 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 Aku kesini punya keluarga baru. Alhamdulillah. Kan naik angkot jarang ada yang mau berhenti. Jadi gimana? Ada yang rezekinya, ada yang ngahis pakai ojek, ada ngahis. Jadi ada ke ojek ya, tapi ojek mahal. Ya. Ada aja yang bayarin ya. Ada yang ngahis. Masya Allah. Begitulah hadirin. Begitu. Jadi ke teman-teman yang belum punya jodoh ya, coba meminta ke siapa? Ke Agus atau ke Allah? Bahagia itu di hati hadirin, bukan di harta, gelar, pangkat, jabatan. Kalau hati yakin ke Allah ya sudah. أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن